Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 8 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 7-10. Kita diingatkan bahwa sebagai hamba Tuhan, kita harus selalu siap dan setia melayani Tuhan lewat sesama kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mempercayakan kami untuk menjadi hamba-Mu dan menugaskan kami untuk meneruskan tugas mulia-Mu, yakni mewartakan kabar sukacita kepada semua bangsa. Tuhan, berilah kami kekuatan di waktu kami lemah, keberanian di waktu kami takut, dan kepastian di waktu kami bingung. Tuhan, kami percaya bahwa bersama Engkau kami selalu bisa. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hamba Tuhan harus selalu siap dan setia melayani Tuhan lewat sesama. Sadarkah kita bahwa setiap saat Tuhan selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan? Kadang kita mendengar ucapan lepas dari orang yang sudah melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Tidak apa-apa, nanti sewaktu kita mati, Tuhan akan memberi kita hadiah yang sangat indah. Dari ucapan lepas ini ada kesan bahwa Tuhan tidak memberi apa-apa kepada orang yang sudah menjalankan tugasnya. Sepertinya Tuhan tidak menepati janji sewaktu Dia berkata, "Setiap pekerja patut mendapat upah." Benarkah bahwa Tuhan tidak menyiapkan apa-apa yang kita butuhkan setiap hari? Benarkah bahwa Tuhan tidak mengganjari perbuatan kita? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Tuhan selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan setiap hari. Tuhan selalu mengganjari kita dengan segala macam kebaikan. Persoalan sesungguhnya ada pada kita. Kita tidak melihat apa yang Tuhan berikan. Mata hati kita sering tertutup melihat pemberian Tuhan. Mata hati kita ditutup oleh kehendak kita sendiri. Kita hanya berpikir bahwa Tuhan harus mengikuti kehendak kita. Sementara kehendak Tuhan tidak kita lihat. Disitulah persoalannya. Saya mengajak kita untuk merenungkan hal-hal sederhana ini. Siapa yang menjaga keseimbangan kita di saat kita tidur malam? Mengapa di saat kita tidur di tempat tidur yang kecil, kita tidak jatuh, padahal kita sering bolak-balik di tempat tidur tanpa sadar? Siapa yang membangunkan kita di pagi hari walaupun alarm kita tidak diatur? Sadarkah kita bahwa udara segar yang selalu kita hirup setiap detik adalah pemberian Tuhan dan kita menghirupinya tanpa bayar?
Pernahkah kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan sewaktu kita menyaksikan matahari menyinari bumi setiap hari? Sewaktu kita melihat bulan dan bintang di malam hari, pernahkah kita mengagumi kehebatan Tuhan karena bintang yang begitu banyak tidak bertabrakan? Pernahkah kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah menyiapkan orang di sekitar kita untuk menjadi teman hidup kita? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sesungguhnya ucapan syukur kita tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menuntut kita untuk membalas semuanya. Yang diharapkan Tuhan dari kita adalah agar kita tetap menjadi hamba-Nya yang setia. Pernyataan Yesus hari ini, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Pernyataan Yesus ini bukan bermaksud untuk merendahkan martabat kita sebagai pekerja atau hamba Tuhan. Sama sekali tidak. Yang mau disampaikan Yesus adalah mengingatkan kita supaya selalu setia dan sadar akan tugas dan kewajiban yang kita terima dan kita hidupi. Kesadaran ini akan membuka semangat kerendahan hati bahwa hidup, karya, dan apapun yang kita lakukan hendaknya bertumpuh pada iman akan Yesus sendiri. Yesus sendiri sudah memberi contoh yang sangat bagus untuk kita. Ia adalah anak Allah, tetapi ia diutus ke dunia untuk menjalankan apa yang tugaskan kepadanya oleh Bapanya. Ia seperti hamba yang tidak berguna, tidak punya kebebasan dan hak sebagai anak. Ia hanya mengikuti kehendak Bapanya. Dia sepertinya seorang hamba yang tidak berguna. Semuanya ini dijalankan Yesus karena besar cintanya kepada Bapanya, dan dia sangat taat kepada Bapanya tanpa syarat. Seperti inilah yang diharapkan Yesus dari kita semua, para hambanya, yaitu setia dan taat kepada kehendak Bapa. Yang pasti, setiap saat Tuhan selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Karena itu, sebagai hamba Tuhan, kita diingatkan untuk selalu siap dan setia melayani Tuhan lewat sesama kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kekuatan di waktu kita lemah, keberanian di waktu kita takut, dan kepastian di waktu kita bingung. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.